Sobat Elvira TV, di video ini akan diketengahkan sesuatu yang sangat menarik, yaitu personal brand dari Bapak Edi Sudianto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore, selamat jumpa dengan saya Edi Sudianto di Elvira TV. Baik, kali ini kita akan atau saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya personal brand itu. Ya, personal brand itu ya bahasa kerennya lah. Tapi kalau bahasa kita sebenarnya bahasa yang gaulnya adalah menjual diri kita. Menjual diri kita kepada khalayak ramai supaya kita bisa dikenal. Dalam arti kata, ya mungkin semuanya sudah kenal semua, tapi ada ciri khas, ada spesifiknya. Oh, si ini dia misalnya pelukis. Oh, si ini, atau dia seorang penyanyi. Jadi orang tahu, ya, dia melihat orang itu sudah punya ciri khas. Artinya, personal brand itu adalah melakukan tindakan kepada semua orang untuk dikenal sehingga kita nanti dicari orang. Untuk apa? Ya mungkin bisa untuk membantu, bisa untuk bekerja sama, bahkan nanti ujung-ujungnya kebanyakan orang kan sekarang mencari uang kan. Kalau bisa uang mencari kita. Nah, itu salah satu tipikal, ya, salah satu tipikal personal brand, ya. Itu singkatnya. Apa makna dari personal brand, ya. Demikian. Sebenarnya banyak cara-cara supaya kita dikenal oleh masyarakat umum, ya, atau orang-orang kalau dalam dunia bisnis, ya. Artinya untuk saya pribadi, saya ada beberapa hal yang saya ingin dikenal oleh orang, kemudian orang itu mengenal saya, kemudian orang itu membutuhkan saya, kemudian menjalin suatu kerjasama, terjadilah teamwork, dan goalnya didapat. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan sebenarnya simpel dan sangat sederhana. Saya kira semua orang bisa, sangat bisa. Apa itu? Saya akan membuat lawan saya bicara atau siapapun orang bicara dengan saya, itu yang bersangkutan merasa nyaman dulu. Merasa nyaman untuk mendengar apa yang akan saya sampaikan. Itu adalah poin pertama, ya. Bagaimana orang itu bicara dengan saya nyaman, enak, enjoy, bisa bercanda, segala macam. Itu yang nomor satu. Nah, yang nomor dua, pada saat dia nyaman, apa yang harus saya lakukan? Ya, begitu dia sudah nyaman, arti kata nyaman itu tentu kita rasakan, ya. Wah, dia banyak bertanya, banyak segala macam, itu dia sudah nyaman. Ya. Baru saya menjual diri saya ini sebenarnya siapa sih? Ya, artinya saya menjual diri saya ini sesuai dengan profesi saya, sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya. Nah, kalau bicara masalah pengalaman-pengalaman saya, ya jujur saja banyak sekali profesi saya. Saya juga sebagai artinya pemusik, saya juga sebagai pebisnis,
saya juga sebagai artinya ya macam-macam lah, ya kan. Itu yang saya lakukan, sehingga saat dia bicara dengan saya, dia kebetulan nih, misalnya kebetulan dia seorang pebisnis. Nih, dia seorang pebisnis, saya juga seorang pebisnis. Tapi kalau kita bicara masalah pebisnis itu kan banyak bisnisnya. Tapi rata-rata yang saya lakukan ini selalu nyambung. Begitu dia nanya ke saya, Pedi bisnisnya apa saja? Ya kalau saya sih, yang paling enak buat saya bisnis itu adalah menyanyi ya. Saya memang artinya di rumah punya studio rekaman. Kemudian anak saya juga mahir di bidang musik. Adik-adik saya juga memang di musik. Kami memang dulu punya grup. Itu yang paling nyaman buat saya. Tapi saya juga bisnis di bidang yang lain. Apa Pedi? Saya bisnis di bidang gas, saya bilang. Nah, begitu saya bicara di masalah gas, rata-rata ya, mereka sangat tertarik. Itu. Jadi masih banyak sebenarnya yang saya jual. Yang saya jual profesi saya dari pengalaman saya kerja tahun 73 sampai saat ini, sehingga saya mendapatkan income dengan catatan orang itu juga senang. Artinya apa? Bahwa yang namanya personal brand itu, walaupun tadi sudah ada yang nomor 1, kemudian yang nomor 2, tapi yang nomor 3 ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Apa itu? Adalah trust, kepercayaan. Bagaimana? Yang pertama, orang itu tahu siapa diri saya. Yang kedua, dia merasa nyaman sehingga dia mau duduk mendengarkan saya. Kemudian dia mau berbisnis kepada saya, tapi dia masih tanda tanya, saya buat dia percaya. Artinya percaya itu bagaimana? Percaya itu bisa kita lakukan dengan tindakan, dengan perbuatan. Tapi ada satu hal, percaya itu bisa kita lakukan dengan teori. Salah satu contoh misalnya, saya bicara di beberapa perusahaan yang di Bandung, Padalarang, kepada siapapun juga. Salah satu contoh, singkat saja. Setiap perusahaan-perusahaan dia punya pabrik, begitu dia memakai bahan bakar LPG atau solar, kalau dia memakai produk kami yaitu CNG, C-nya adalah kompres, N adalah natural, G-nya atau G-nya adalah gas, itu akan mendatangkan keuntungan, akan menurunkan biaya anggaran, akan mereduce price rata-rata bisa antara 15 sampai 25%. Sehingga dia tertarik. Akhirnya setelah saya pensiun dari tahun 2010, kemudian ini lagi kepercayaan, ada salah satu bos saya dulu di Pertamina. Karena saya membuat percaya, jadi apapun yang saya lakukan, beliau sahabat ini percaya dengan saya. Jadi tiga hal inilah yang paling penting bagaimana kita menjual diri, artinya personal brand. Saya kira itu saja. Demikian ya. Ya. Bagus. Ini pertanyaan yang sederhana ya, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau kita bicara apa sih sebenarnya manfaat personal brand untuk setiap orang, itu sangat penting. Artinya apa? Sebenarnya setiap orang, saya ataupun para pemirsa yang mendengar, itu punya kelebihan sendiri-sendiri yang saya tentunya tidak mengerti. Nah, kelebihan ini harus dicoba ya. Misalnya para pemirsa ada yang hobi apa ya, misalnya kata oke lah, yang paling gampang dia hobi nyanyi lah, katanya di rumah nyanyi di kamar mandi bla 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 bla. Satu saat dia pesta. Begitu dia pesta, ternyata di situ
kebetulan ada yang main musik. Nah, dicoba ini dia untuk tampil ke depan. Tapi kebanyakan rata-rata orang ini jadi kurang pede. Ini harus kita hilangkan. Nggak apa-apa salah, ya kan? Tapi yang penting kita harus berani. Kita coba sekali, kita coba 2 kali, kita coba 3 kali. Suatu saat, ini momen yang paling penting, orang itu bertepuk tangan untuk Anda, siapapun pemirsa. Apa yang akan terjadi? Anda akan merasa berbunga-bunga, Anda akan merasa senang, Anda akan merasa bangga. Akhirnya apa? Timbullah rasa percaya diri. Inilah yang disebut Anda sudah menjual diri Anda, dalam arti kata yang positif loh, bukan yang negatif. Salah, ya. Artinya apa? Kedepannya Anda akan merasa akan merasa kecanduan. Kayak orang rokok, aduh, gua kagak ngerokok hari ini, gua pengen ngerokok lagi. Artinya apa? Pada saat ada pesta-pesta lagi, pasti Anda sudah mempersiapkan diri. Oh iya ya, saya nanti mau tampil lagu apa yang akan saya bawakan. Nah, di sini yang tadinya awalnya Anda nggak bisa atau belum bisa, kemudian Anda coba sekali, 2 kali, kemudian orang bertepuk tangan, orang-orang menghargai Anda, berarti Anda yakin bahwa Anda punya power, Anda punya kelebihan. Untuk kedepannya Anda mulai nih meng-create diri Anda sendiri, sehingga Anda dikenal orang. Bukan cuma di lingkup, katakanlah Anda nyanyi di RT atau di RW, tapi Anda nanti akan meningkat. Ini akan meningkat terus, sehingga orang-orang akan mengenal Anda. Oh, siapa ya? Kemana ya ibu itu? Atau kemana, siapa ya bapak itu kok nggak nyanyi? Rasanya dalam suatu pesta, kalau yang tadi sudah nyanyi nggak hadir, kayaknya ada kekurangan. Nah, ini Anda berarti betul-betul dicari. Nih, ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh. Saya sebenarnya kalau dibilang tua juga memang sudah tua ya, karena memang saya sudah 70. Tapi saya selalu ingin tampil muda. Siapa yang nggak mau jadi orang muda, ya? Saya dibilang saya nyanyi juga oke, ya kan? Untuk di masalah-masalah pebisnis oke, masalah kepemimpinan oke. Sehingga apa yang terjadi? Saya dicari orang. Siapa yang nyari? Kalau di bisnis, saya dicari oleh teman-teman saya, oleh owner-owner dari beberapa perusahaan. Tapi kalau misalnya katakanlah saya di kerja sosial, ya saya dicari dengan orang-orang, sehingga jadilah saya jadi ketua yayasan. Itu bukan karena saya hebat. Tuh, tidak. Saya tidak hebat, saya tidak pandai. Banyak orang-orang yang pandai daripada saya, banyak yang orang-orang hebat daripada saya. Tapi apa sebabnya? Karena dari awal saya sudah membuat hubungan baik sehingga orang itu nyaman. Ya, kalau orang pandai mah banyak, tapi nyaman itu jarang yang buat seperti ini. Nah, jadi mari kita bangun diri kita masing-masing, para pemirsa, baik itu kakek, baik itu nenek, baik itu bapak atau emak-emak atau siapapun juga, dicoba. Saya yakin pasti bisa. Kalau memang ragu-ragu, bisa nanti bertanya kepada saya, ya kan? Saya akan, bukan saya mau ngajarin, ya kan? Cuma sekedar saya memulai saja sehingga para pemirsa bisa menjadi suatu branding. Nih, saya mau bertanya sekarang kepada para pemirsa. Kalau ada orang di tengah jalan, tahu-tahu dia haus, apa yang dia tanyakan? Mas, tolong dong saya belikan aqua. Dia jalan ke sana lagi, kita tolong saya belikan aqua. Padahal yang dibeli itu sebenarnya bukan aqua, bro. Yang dibeli itu mungkin
merek produk air lain mungkin. Tapi kenapa kalau kok Aqua? Karena inilah yang namanya branding produk. Ini branding produk. Tapi kalau kita branding personal, ya diri kita. Branding produk juga perlu. Branding personal juga perlu. Ya, termasuk branding corporate. Tapi kalau saya disuruh milih, mana yang penting, Pak Edi? Branding produk, branding corporate, atau branding personal? Ya saya milih branding personal. Kenapa sebabnya? Kalau branding personal itu saya ada melekat ini di dada saya, melekat di dada saya sampai kapanpun. Tapi kalau branding produk, branding corporate, saat produk saya bekerja di situ saya nggak ini hilang. Tapi kalau branding personal melekat di dada. Jadi sekali lagi, jadilah, buatlah personal branding sehingga para pemirsa bisa dikenal oleh saudara-saudara, oleh semua orang, sehingga orang mencari para pemirsa, bukan pemirsa mencari orang. Ya, artinya mencari dalam arti yang kata yang positif. Syukur-syukur bisa profit oriented dong, dapat untung ya. Nah, saya kira itulah. Demikian. Ya, ini mungkin entah apakah ini laki atau mungkin ini kebenaran, saya nggak tahu. Tapi ini suatu pertanyaan yang apa ya, buat saya yang sangat luar biasa. Artinya seperti yang saya katakan bahwa pada saat saya bekerja ini sudah saya bangun hubungan baik, relationship itu sudah saya bangun. Jadi memang saya tuh sudah berpikir apa yang ada pikiran di dalam benak saya pada saat bekerja, ya kan? Begitu saya pensiun, waktu saya nanti pensiun, apa yang bisa saya lakukan sehingga saya tidak duduk di rumah, kemudian orang bisa jadi stres, bisa stroke, nanti lama-lama saya bisa jalan-jalan ke dunia akhirat. Itu kan nggak lucu, ya kan? Nah, saya berpikir, saya mulai membangun diri saya, ya, mulai dari saya bekerja, Nah, pada saat bekerja ada satu hal. Kalau ada team building atau kalau ada seminar-seminar, mereka itu kalau tidak mendengar lagu yang sering jadi katakan itu apa ya, itu mungkin mereka bilang bahwa itu lagu kebangsaan saya. Judulnya lagu apa? Judulnya adalah lagu My Way. Tapi My Way ini dalam versi Indonesia, ya. Nanti mungkin di episode berikutnya kita tampilkan ya. Jadi memang sudah saya buat sampai akhirnya saya pensiun di tahun 2010, ya. Begitu pensiun saya banyak dicari orang, ya. Salah satu ada perusahaan, saya nggak katakan perusahaannya di Jakarta. Pada waktu itu saya memang melamar ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Saya mau berangkat, saya dipanggil. Disitulah saya mulai membangun lagi, membangun personal brand saya semakin yakin. Artinya saya punya moto, walaupun saya tua, ibaratnya kan ada kayak kelapa ya, semakin tua kan kelapa itu kan semakin enak ya, itu saya. Jadi kenapa kok pertanyaan kok saya sudah tua, sudah pensiun bicara orang? Itu tadi, karena saya dari awal sudah membangun personal brand saya. Saya punya spesifik, saya punya apa ya, punya keahlian yang bisa saya tampilkan. Dalam arti kata yang saya tampilkan itu bisa menyenangkan orang, ya, bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang nyaman, bisa membuat orang itu akhirnya yang tadinya belum tahu jadi tahu. Sehingga apa? Saya dicari-cari orang, ya. Banyak teman-teman saya yang pensiun ini ya, mereka bagus, saya katakan bagus. Mereka di rumah dengan cucunya, dengan ini bagus. Nah, kalau saya ya, saya dengan cucu,
saya dengan istri, tapi saya selalu saya selalu komunikasi dengan dunia luar, artinya di luar rumah saya. Saya sering ke Bandung, saya sering ke Cirebon, saya sering kemana-mana, ya. Saya sering diminta presentasi mengenai produk perusahaan saya di perusahaan-perusahaan. Jadi saya semakin banyak saudara, saya semakin banyak teman. Nah, ini jadi satu branding buat diri saya, ya. Bukan cuma itu saja. Coba lihat, saya sekarang sudah punya studio recording yang nanti akan saya bangun juga, ya. Intinya bahwa mari kita bangun personal brand kita. Para pemirsa juga bisa membuat seperti saya, bahkan bisa lebih dari saya, sehingga para pemirsa begitu nanti sudah nggak ada pekerjaan, ya, para pemirsa dicari orang. Untuk apa? Ya, mendatangkan uang. Ini kan siapa yang nggak enak? Pertanyaan saya kepada para pemirsa mau mengejar-ngejar uang atau para pemirsa mau dikejar-kejar uang? Jawab sendiri. Tapi kalau para pemirsa bertanya kepada saya lebih senang saya dikejar-kejar uang, ya. Tapi ingat, bukan saya matre loh, ya. Saya kira demikian. Jadi sebelum ini saya tutup, ada 5 item yang ingin saya sampaikan, yang ini kita bekerja selalu tidak terlepas dari masalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, bangun persaudaraan, bangun hubungan kita dengan siapapun juga, baik itu dengan bos-bos besar, dengan pengusaha besar, baik itu dengan OB, office boy, itu di jalan Allah. Kenapa sebabnya? Manusia itu di depan Allah tuh sama saja, nggak ada bedanya. Nggak ada dia bos, nggak ada dia kaya, nggak ada dia muda, ya. Itu yang pertama nih. Terus sing kaping pindo, yang kedua tadi bahasa Jawa nih. Yang kedua, saling membantu, kerjasama, dan kerjasama ini tentunya kerjasama di jalan Allah, ya. Maksudnya begini, kalau kita mau membangun, kalau kita mau kerjasama, kadang-kadang begitu berhasil dalam bisnis, ya, dalam bisnis ini akhirnya merasa banyak duit, merasa banyak uang. Akhirnya apa? Mohon maaf nih, yang mudah, saya yakin bahwa pemirsa nggak seperti yang saya sampaikan. Wah, dia pergi ke kafe, di sana banyak cewek-cewek cantik, ya kan, bawa cewek-cewek yang modis. Nah, ini sudah nggak benar. Ini namanya bukan jalan Allah. Artinya apa? Suatu saat Allah tidak akan memberikan rezeki kepada kita yang tidak seperti ini. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang 3, jaga kekompakan sesama tim, sesama anggota. Kita saling membantu, ya, kita saling memaafkan. Artinya apa? Kekompakan itu seperti yang saya katakan itu, carilah nyaman, kita sama-sama nyaman lah, ya. Misalnya katakanlah ada kekurangan teman kita sedikit-sedikit, udah bro, nggak apa-apa lah, santai aja lah. Ini kan jadi enak kita. Jangan nanti ada kekurangan sedikit saja, mungkin masalah bagi-bagi rezeki. Wah, kok gua kok kurang ya, kok gua kok kurang. Ini kan nggak enak. Ini yang membuat satu teamwork itu bisa hancur hanya gara-gara sedikit saja, ya kan. Tapi udahlah, nggak apa-apa bro, silakan aja lah, santai aja, nyantai aja. Ini loh maksud saya, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
tidak kalah pentingnya dengan yang berikutnya. Kita saling memaafkan satu sama lain. Jadi kalau ada yang bersalah kepada kita, jangan kesalahan itu terus, kok begini, kamu gini, jangan. Sudahlah, kita maafkan. Ya, kita hidup ini kalau bisa jangan selalu melihat kesalahan orang lain, supaya langgeng kerjasama ini. Ya, kita lihat kebaikannya sajalah. Ya, kalau masalah kesalahan orang kita sendiri masih banyak salah, kok kita mau nuduh orang lain salah? Kan sebenarnya Allah ini sudah memberikan contoh kepada diri kita. Mau saya buktikan? Ada sederhana sekali contoh. Saya menunjuk kepada pemirsa salah. Saya tunjuk satu jari nih, pemirsa salah. Satu jari kan? Cuman satu kan nih, pemaaf ya. Tapi kita lihat 3 yang menunjuk ke diri saya. Saya menunjuk pemirsa salah, tapi sebenarnya diri saya punya kesalahan yang lebih besar. Artinya apa? Ya wis lah, kita nggak usahlah terlalu nunjuk kesalahan orang. Yang kita lihat itu adalah kebaikannya saja, sehingga kita merasa enjoy, kita merasa nyaman, kita merasa enak. Benar nggak, bro? Ya kan? Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir itu tetap ada hubungannya dengan yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, opo. Trust. Trust. Apa itu trust? Saya kira Pak Pemirsa sudah tahu apa sih artinya trust. Ya, kepercayaan, percaya. Ya kan? Kita dalam bekerja ini harus, kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sudah kita lakukan, kemudian kita trust, kita percaya. Percaya ini ada 2, percaya kepada teman kita, kemudian percaya kepada diri kita bahwa kita ini juga harus jujur, harus baik, segala macam. Kira-kira pemirsa, enak gak kerja seperti ini? Artinya, kalau ini kita, kepercayaan ini sudah kita pegang sama-sama, semua ini sudah sama-sama, akhirnya apa? Akhirnya kerjasama ini akan berjalan langgeng, akan enak. Ujung-ujungnya apa? Kalau para pemirsa misalnya menjadi bos, punya duit banyak, kemudian kerjasama dengan saya, karena saya nggak punya duit, saya orang miskin, punya saya cuman itu saja, cuman pengalaman-pengalaman ilmu. Tapi karena para pemirsa percaya dengan saya, akhirnya apa? Saya tetap dipakai Bapak sebagai orang yang kaya luar biasa, ya. Jadi dalam personal brand itu saya selalu punya slogan. Saya punya slogan yang sampai ini melekat di diri saya, ya. Apa itu? I'm not to be the number 1, but I want to be the best. Artinya apa? Saya nggak mau jadi orang nomor 1. Kalau orang nomor 1 lingkupnya cuma kecil, ya sekecil itu kayak kata dalam tempurung. Tapi saya ingin menjadi orang besar, sehingga orang kenal dengan saya, siapapun orangnya, baik itu di Jawa, baik itu di Sumatera, baik di mana-mana. Itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa, mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek, mulai dari bapak-bapak, mulai dari ibu-ibu, emak-emak, dan mulai dari adik-adik. Mudah-mudahan, insya Allah. Demikian. Terima kasih para pemirsa sudah mengikuti saya Edi Sudianto di Elvira TV. Nah, untuk kedepannya, apa yang akan saya sampaikan? Saya akan menyampaikan 2 produk. 2 produk ini yang sangat bermanfaat. Apakah produk itu? 1, produk itu adalah produk CNG atau Compressed Natural Gas. Yang kedua adalah Selmec.
ya, antara si Angie dan Selmek itu ada benang merahnya. Saya kira itu saja. Selamat menikmati apa yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan para pemirsa tetap semangat, tetap akan mengikuti apa-apa yang akan saya sampaikan, karena ini lebih hebat, karena di sini ada bisnisnya, karena di sini ada uangnya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, para pemirsa, jika video-video yang saya sampaikan ini bermanfaat, jangan lupa loh, ya kan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Edi Sudianto di Elvira TV. Sampai jumpa.